Ya, baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pada pembahasan yang kedua ya. Tadi kita sudah membahas tentang momen gaya pada video pertama. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang momen inersia, lanjutan materi dari momen gaya. Ya, untuk penjelasannya, jadi apa sih yang dimaksud dengan momen inersia gitu ya? Momen inersia itu biasa juga disebut dengan momen pelembaman gitu. Jadi kalau boleh Ibu analogikan untuk momen inersia ini, bayangkan ada sebuah penari balet, ya, penari balet yang sedang diam. Kemudian penari balet itu memutarkan badannya ya. Penari balet kan memutarkan badannya. Kemudian ketika dia memutar, dia berhenti kembali. Itu merupakan salah satu contoh aplikasi dari momen inersia. Gitu. Jadi ketika dia diam pada keadaan stabil, diam, kemudian penari balet tersebut diharuskan bergeraknya boleh memutar gitu ya, atau gerakan balet yang lainnya gitu. Ketika dia memutar dalam keadaan yang stabil juga, dia karena sudah stabil disuruh diam, jadi mengharuskan harus ada gaya yang diberikan agar balet tersebut berdiam gitu ya, tidak memutar kembali. Nah, itu yang disebut dengan momen inersia. Jadi kalau kita rangkai kalimat atau pengertian dari momen inersia ialah ukuran kelembaman dari suatu benda atau partikel yang sedang bergerak rotasi. Maksudnya suatu benda atau suatu partikel yang sedang bergerak rotasi tadi ya, balet tersebut berputar, kemudian itu merupakan suatu dari momen inersia. Gitu. Ketika dia bergerak, dia suruh diam, itu merupakan momen inersia. Paham ya pengertian dari momen inersia ya? Nah, kemudian dapat juga dianalogikan jika benda yang diam memiliki massa, pasti benda memiliki massa gitu ya. Maka ketika bergerak melingkar, benda tersebut juga akan mempunyai besaran lain yang disebut momen inersia. Seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan bahwa seorang penari balet yang memiliki massa, kemudian ketika bergerak melingkar, selain dia memiliki besaran massa, nah dia juga memiliki besaran lainnya. Besaran lainnya ialah momen inersia. Gitu. Jadi untuk momen inersia ini sebanding dengan massa bendanya. Dan juga karena gerakannya melingkar, pastinya memiliki kuadrat jari-jari lintasan. Ya, karena melingkar pasti ada jari-jari lintasannya ya. Gitu. Nah, untuk lebih jelasnya, untuk gambarnya di sini ya bisa diperhatikan. Jadi kalau kita contohnya tadi balet gitu ya, penari balet, dia bergerak melingkar, kemudian ini lintasannya nih. Nah, di sini lintasannya melingkar. Nah, di titik porosnya, nah di lingkaran ini dari titik poros lingkaran tersebut memiliki jarak sebesar R atau jari-jarinya gitu. Yang bergeraknya ke arah mana? Ke arah sini ternyata dia ya, dengan ukuran Y. Kemudian karena ini benda, jadi pastinya memiliki massa. Dilambangkan dengan M. Jadi sebuah partikel bermassa M dan berjarak R dari sumbu putarnya akan mempunyai momen inersianya. Nah, berapa momen inersia yang dimiliki benda atau partikel yang sedang bergerak itu, sedang bergerak melingkar itu? Di sini I dilambangkan momen inersia lambangnya I sama dengan M karena dia memiliki massa dikali R kuadrat. Kenapa R kuadrat? Karena dia berputar melingkar, selain memiliki R putaran melingkar, dia pastinya akan lebih cepat gitu ya putarannya. Misalnya rumusnya M dikali R kuadrat. Jadi misalkan Bu, yang berputar atau partikel bendanya tidak hanya satu Bu, ada lebih dari satu. Nah, kita jumlahkan saja semuanya gitu. Jadi jika terdapat sejumlah partikel bermassa M1, M2, M3, dan seterusnya, dan masing-masing partikel berjarak R1, R2, R3, dan seterusnya terhadap sumbu putar momen inersia, maka momen inersia totalnya itu tinggal kita jumlahkan
dan seterusnya. Gitu. Oke, untuk moment inersia ini ternyata ada beberapa jenis. Karena moment inersia benda tegak ini berbentuk lingkaran, sedangkan bentuk lingkaran itu ada banyak gitu ya bangun ruangnya. Gitu. Ada yang berbentuk simetris tergantung dari letak sumbu putarnya. Gitu. Bisa kita lihat di sini ya. Untuk batang silinder kan memiliki luas penampang yang bunder juga ya, lingkaran juga. Gitu. Kemudian kalau sumbu putar di tengah-tengah, jadi misalkan dianalogikan batang silinder ini pulpen, nah untuk sumbu putarnya porosnya di tengah-tengah, ya di tengah-tengah sini, kemudian dia bergerak melingkar gitu ya. Nah itu rumusnya diperhatikan ini 1/12 ml kuadrat. Karena kalau panjang batang silinder itu L ya, panjangnya itu nilainya L, jadinya L kuadrat, 1/12. Sedangkan untuk batang silinder yang porosnya di ujungnya, di salah satu ujungnya, boleh ujung di sini, boleh ujung di sini, itu rumusnya 1/3 ml kuadrat. Lihat kalau di tengah 1/12, kalau di salah satu ujungnya 1/3 ml kuadrat. Jenis yang kedua, silinder tipis berongga. Kalau tadi batang silinder yang full, dia ada isinya dalamnya. Kalau sekarang silinder yang berongga, jadi dalamnya seperti cincin ya, gitu ya, seperti cincin, tengahnya bolong gitu ya, tengahnya bolong nggak ada isinya, atau berongga gitu ya. Nah, kalau porosnya di tengah-tengahnya gitu ya, itu rumusnya mr kuadrat. Tapi kalau piringan silinder yang pejal, jadi cincin, bayangkan ini uang logam. Nah, uang logam itu merupakan piringan atau silinder pejal, rumusnya 1/2. Gitu. Kemudian jenis yang ketiga, silinder pejal, poros seperti pada lemban. Nah, silinder pejal tapi porosnya di tengah-tengah. Kalau tadi porosnya di lingkarannya ya, di lingkarannya. Sedangkan porosnya sekarang di tengah-tengah nih, di sini ya, ke bawah. Nah, itu rumusnya 1/4 ditambah 1/12. Jadi 1/4 mr kuadrat. Nanti R-nya dari lingkarannya ditambah 1/12 mr kuadrat. Dan untuk bola pejal itu seperti kelereng ya, gundu kelereng, terus kemudian apa lagi? Bola bekel ya, itu merupakan bola pejal juga. Itu rumus moment inersianya 2/3 mr kuadrat. Gitu. Perhatikan ya, jadi beda benda yang berputar itu beda rumusnya. Ya, di sini ada bola berongga. Kalau tadi bolanya ada isinya, sekarang bolanya berongga. Misalkan kayak bola kasti, itu kan bola yang berongga ya. Nah, kemudian cari moment inersi itu 2/3 mr kuadrat. Kalau tadi bola bekel atau bola kelereng itu 1/3 mr kuadrat, kalau bola yang berongga 2/3 mr kuadrat. Gitu. Terus untuk bola pejal, kalau tadi bola berongganya porosnya di tengah-tengah ya, tengah-tengah gitu, ditusuk tengah-tengah gitu. Kalau sekarang porosnya di pinggirnya gitu ya. Kalau porosnya di pinggirnya gimana Bu rumusnya? 7/5 mr kuadrat. Gitu. Kemudian ada lagi jenisnya. Kalau sekarang bundanya nggak lingkaran Bu, bundanya berbentuk lempeng tipis. Tahu kan ya? Lempeng tipis gitu ya, seperti kubus atau balok itu lempeng tipis. Kalau porosnya di tengah-tengah, tegak lurus tengah, itu rumusnya 1/12 M dikali A kuadrat plus B kuadrat. A-nya itu maksudnya sisi lebarnya, yang B-nya sisi panjangnya. Kemudian kalau tadi porosnya tegak lurus, kalau sekarang kalau tadi vertikal, kalau sekarang horizontal, itu rumusnya cukup 1/12 MA kuadrat. Kenapa yang tadi ada B-nya, sekarang A-nya saja? Karena kalau kita menusuknya atau porosnya itu di horizontal, otomatis kan sisi B-nya tidak kena gitu ya. Makanya rumusnya cukup A kuadrat saja.
Oke, kalau sekarang hubungannya ada nggak sih Bu hubungan momen gaya dan juga momen inersia? Nah, hubungannya ada di sini gitu. Untuk momen gaya dan juga momen inersia itu ada kalau kita bendanya itu ada beberapa gitu. Jadi sebuah partikel bermassa M akan berakselerasi dengan jari-jari F, jari F memberikan percepatan tangensial. Gitu. Pastinya kalau berputar dia akan dia akan mengalami percepatan gitu, terhadap benda tersebut, memberikan percepatan tangensial. Jadi untuk rumusnya itu F sama dengan M dikali AT, artinya A itu percepatan, T-nya itu tangensial. Gitu. Nah, karena percepatan tangensial di sini itu dia rumusnya itu alfa dikali R gitu ya, maka ini tinggal kita samakan saja. Gitu. Kita samakan rumus dari momen gaya dan juga momen inersianya. Gitu. Akan mendapatkan tau itu dikali percepatan sudut. Gitu. Ya, oke baik. Kita akan bahas contoh soalnya ya. Contoh soal ada dua soal juga. Jadi untuk contoh soal yang pertama itu ada 3 buah benda yang masing-masingnya memiliki massa satu kilometer, 1 kilogram, maaf, 1 kilogram. M pada benda B-nya 2 kilogram dan juga M pada benda C-nya itu 3 kilogram. Ketiga benda dihubungkan dengan batang tak bermassa. Jadi dihubungkan pada batang yang tidak memiliki massa, seperti pada gambar di bawah ini. Berapakah momen inersia sistem benda jika poros putar berada di A? Nah, poros putar di A, jadi kita akan menemukan yang berputar berarti hanya benda C dan juga benda T-nya saja. Gitu. Berapa momen inersianya? Ya, di sini kita cari satu-satu ya, cari momen inersia benda A, benda B, dan juga benda C yang kita jumlahkan gitu. Jadi untuk jaraknya, karena sungguhnya pada di titik A, jadi untuk benda A ini dia jaraknya 0 karena porosnya pada dianya sendiri gitu ya, jadi dia tidak memiliki jarak um, gitu. Karena untuk pada benda B, karena di sini berlaku segitiga Pitagoras ya, jadi didapatkan jarak dari A ke B-nya itu 0,4 meter. Jadi untuk RC berarti jarak dari A ke C 0,5 meter. Dan kita hitung satu-satu untuk momen inersinya didapatkan 1,07 kg meter persegi. Dan untuk soal yang kedua, sebuah gerinda berbentuk silinder pejal ya, garis bawahi silinder pejal, masanya 2 kg dengan jari-jari 10 cm. Nah, mula-mula diputar dengan percepatan sudut 120 radian per second. Gerinda kemudian dihentikan oleh gaya konstan 2N yang menyinggung seperti gerinda seperti gambar di bawah ini. Berapa lama gerinda akan berhenti? Baik, kita sini ya. Solusinya seperti apa gitu ya. Nah, di sini sudah diketahui itu R-nya sudah ada, F-nya juga sudah ada. Jadi dengan mudah kita bisa menghitung taunya atau momen gayanya. Kenapa negatif? Karena dia berlawanan arah jarum jam. Di sini bisa dilihat F-nya memutar ke arah atas gitu ya. Dia memutar ke arah atas ke sini berarti berlawanan arah jarum jam, ya kan? Jadi makanya nilainya negatif. Gitu. Mendapatkan 0,2 Nm untuk nilai momen gayanya. Kemudian untuk menilai taunya berapa, tadi sudah diketahui bahwa untuk kecepatan sudutnya tadi sudah diketahui gitu ya. Jadi untuk tadi rumusnya tau sama dengan I dikali alfa, atau alfanya itu tau per I, ini harusnya I ya, salah ini.
Selanjutnya harusnya momen inersianya. Kita cari dulu momen inersia si silinder kejamnya berapa. Rumusnya tadi masih ingat untuk silinder kejam mencari momen inersia silinder kejam itu setengah mr kuadrat. M-nya sudah diketahui, R-nya juga sudah diketahui, tinggal kita hitung saja dapatnya 0,01 kg meter persegi. Kita masukkan tahunnya karena kita sudah cari tadi ya 0,2, kita masukkan minus 0,2 dibagi 0,01, hasilnya 20 radian per sekund kuadrat. Itu merupakan nilai dari alfanya atau konstantanya. Maka kita mau mencari waktunya, berapa lama gerinda itu dapat berhenti. Nah, itu rumusnya ini ya. Jadi untuk waktunya T sama dengan omega sigma omega dibagi alfa gitu. Ini perlu diingat ya, untuk omega-nya itu omega maksudnya omega itu kecepatan sudut ya, kecepatan sudut akhir dikira kecepatan sudut awal dibagi alfa. Untuk kecepatan sudut akhir karena dia mau berhenti berarti kecepatan sudutnya akan 0 gitu, dikurang kecepatan sudut awal tadi sudah diketahui soal itu sebesar 120 radian per sekund. Jadi alfanya sudah kita dapatkan minus 20 dan dapatkan 6 sekund. Jadi berapa lama gerinda tersebut berhenti itu sebesar 6 sekund lamanya. Ya, ini kesimpulan akhirnya ya, gerinda akan berhenti setelah 6 sekund. Ya, baik. Mungkin itu ya yang bisa Ibu sampaikan atau ajarkan kepada anak-anak semua pada pertemuan hari ini tentang momen gaya dan juga momen inersia. Jika ada pertanyaan boleh nanti di grup ya atau di Google Classroom kita akan berdiskusi lebih lanjut. Terima kasih.